Pemirsa, pemberlakuan aturan baru wajib vaksin booster untuk syarat perjalanan tidak berpengaruh terhadap arus penumpang pesawat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sejak Minggu pagi hingga siang, arus penumpang pesawat tampak normal dan cenderung ramai. Sebagian besar calon penumpang yang akan berangkat antri di pintu masuk bandara untuk menunjukkan bukti vaksin booster melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bagi calon penumpang yang belum melakukan vaksin booster, banyak yang lebih memilih melakukan tes antigen yang dibuka untuk umum di sekitar area bandara. Gunung Anak Rakatau kembali mengeluarkan abu vulkanik. Erupsi itu merupakan yang keempat kalinya sejak beberapa hari terakhir. Menurut data Badan Geologi PVMBG Pos Pantau Pengamatan Gunung Anak Rakatau, pada Minggu 17 Juli 2022, Gunung Anak Rakatau mengeluarkan letusan abu vulkanik setinggi 2000 meter. Erupsi gunung berapi yang terletak di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan ini terekam di seismograf selama 76 detik dengan amplitude maksimum 56 mm. Erupsi disertai 3 kali gempa frekuensi kecil, 1 kali gempa vulkanik dangkal, dan 1 kali gempa tremor. Saat ini Gunung Anak Rakatau berstatus siaga atau level 3. Letusan terjadi sejak Sabtu 16 Juli hingga 17 Juli 2022 sebanyak 4 kali. Sering erupsi berarti dia masih aktif ya. Karena kalau sering kan sebenarnya lebih bagus ya, karena energinya dia keluarkan belum seperti itu banyak. Yang jelas kita tetap supaya aman ya jangan ke Krakatau dulu. Meski merupakan aktivitas biasa pada setiap gunung berapi, namun warga dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km karena sangat berbahaya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Banjir rob menerjang sepanjang pesisir pantai Gianyar, Bali. Luapan air menggenangi jalan protokol bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar. Gelombang tinggi memicu banjir rob di sepanjang pesisir pantai kawasan Kabupaten Gianyar, Bali. Terjangan banjir meluap hingga kawasan Pantai Rangkan, Pantai Mas Ceti, hingga Pantai Lebih Gianyar. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan protokol Ida Bagus Mantra, yaitu jalan penghubung antara kabupaten di Bali. Jadi gelombang laut naik lagi, air laut naik menyebabkan rob di sepanjang pantai di Gianyar, dari mulai Pantai Siut, Lebih, Rangkan, Mas Ceti. Jadi Balawista sudah kami siagakan dari BPBD Kabupaten Gianyar. Banjirop diperkirakan akan terjadi untuk beberapa hari ke depan dan warga diimbau agar waspada saat mengunjungi daerah pesisir. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran mengalahkan Jepang 88-76 pada laga terakhir grup C FIBA Asia Cup 2022. Hasil ini membawa Iran memastikan diri menjadi juara grup C dan lolos ke perempat final. Iran mengalahkan Jepang pada laga terakhir grup C FIBA Asia Cup 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Iran mengunci keunggulan sejak 4 menit setelah tepis mula dan mampu mematikan serangan Jepang. Hamid Haddadi menjadi aktor utama kemenangan Iran pada laga ini dengan mencetak double-double 21 poin dan 11 rebound. Sementara di kubu Jepang, pemain yang membela tim NBA Toronto Raptors Yuta Watanabe menjadi top performer dengan 17 poin dan 10 rebound, namun tidak cukup untuk menyelamatkan Jepang dari kekalahan. Menang 88-76, Iran pun memuncaki klasemen akhir grup C dan lolos ke perempat final. Sementara Jepang harus menutup fase grup C sebagai runner-up dan harus melewati playoff untuk lolos ke 8 besar. Sementara itu, Timnas Basket Indonesia kembali berlatih jelang laga playoff perempat final FIBA Asia Cup 2022. Menghadapi Cina, Marques Bolden dan kawan-kawan optimistis bisa memberikan perlawanan serta membuka peluang lolos. Timnas Basket Indonesia kembali berlatih di GBK Arena Jakarta jelang laga playoff perempat final FIBA Asia Cup 2022.
Menghadapi Cina, Marques Bolden dan kawan-kawan tetap optimis bisa memberikan perlawanan serta membuka peluang ke perempat final yang sekaligus tiket lolos ke FIBA World Cup 2023. Kalau bola basket semua 50-50 ya Mas ya. Kita bisa lihat kemarin Bahrain hampir mengalahkan Cina, itu juga sebetulnya ya pelajaran bagi kita bahwa semua tim itu di FIBA Asia ini bisa saling mengalahkan gitu. Jadi kalau bicara peluang semua ya kita yang penting dari sisi kitanya sendiri, kita percaya dan kita yakin bahwa kita akan mengambil kemenangan besok hari. Di sisi lain, pelatih Timnas Basket Indonesia Milos Pejic menilai lawan di playoff tentu sangat kuat, tapi ini kesempatan bagi tim Merah Putih untuk membuktikan diri. Pelatih asal Serbia itu juga mengingatkan anak asuhnya untuk bermain lepas. Mereka harus menikmati pertandingan dan paling utama mempersiapkan mental. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti meraih gelar juara Singapore Open 2022 usai mengalahkan pasangan asal Cina. Ini jadi gelar ketiga Apri Siti sejak debut mereka di SEA Games Vietnam. Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti meraih gelar juara Singapore Open 2022 usai mengalahkan pasangan asal Cina Zhang Shushan dan Zheng Yu. Menjelang laga ini, kondisi tumit Siti Fadia sempat dikhawatirkan karena cedera yang dialami pada babak sebelumnya. Namun Apri Siti mampu tampil ganas dan menutup laga dengan kemenangan lewat straight game. Apri Siti menang dengan skor 21-14 dan 21-17. Ini menjadi kemenangan kedua Apri Siti atas Zhang Shushan dan Zheng Yu untuk kedua kali di laga final setelah Malaysia Open 2022. Selain itu, dalam 3 pertemuan, ini menjadi kemenangan straight game pertama Apri Siti atas ganda asal Cina itu. Ini merupakan gelar pertama Apri Siti pada turnamen BWF World Tour Super 500 atau gelar kedua di turnamen terbuka setelah Malaysia Open 2022. Ini juga merupakan gelar ketiga Apri Siti sejak debut pada SEA Games Vietnam bulan Mei lalu. Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin tampil sebagai juara ganda putra Singapore Open 2022. The Babies menang 3 game atas Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra Indonesia Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin keluar sebagai kampiun Singapore Open 2022 usai merampungkan laga yang bertajuk All Indonesian Finals melawan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Menghadapi kompatriotnya, Leo dan Daniel sempat kalah telak pada game pertama dengan skor 9-21. Namun pada 2 game berikutnya, pasangan dengan julukan The Babies ini mampu membalikkan keadaan. Second game, 21-14. Leo dan Daniel merebut 2 game berikutnya dengan skor 21-14 dan 21-16 sekaligus menyegel gelar juara Singapore Open. Keberhasilan Leo dan Daniel pada Singapore Open 2022 ini merupakan gelar BWF World Tour Super 500 pertama sejak keduanya dipasangkan. Sementara itu pemirsa, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting juga meraih gelar juara Singapore Open 2022. Hasil itu memutus puasa gelar Ginting selama 2,5 tahun. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting meraih hasil manis pada turnamen Singapore Open 2022. Menghadapi tunggal asal Jepang Kodai Naraoka, Ginting melewati permainan alot untuk menang straight game. That was big trouble for Naraoka. Pada game pertama, Ginting menang 23-21. It's going wide.
Well, there's a challenge here. Lalu pada game kedua, Ginting menaklukkan Naraoka 21-17 dalam tempo 53 menit untuk menyegel gelar juara. Bagi Ginting ini merupakan gelar pertama di turnamen BWF setelah 2,5 tahun, tepatnya sejak terakhir kali meraih gelar di Indonesia Masters 2020. And Anthony Ginting wins his first title in 2.5 years. The beaten finalist at Kemenangan Ginting ini juga menggenapkan gelar yang diraih Indonesia di Singapura Open 2022 sebanyak 3 trofi dan menyandang status sebagai juara umum. Kita beralih ke informasi sepak bola pemirsa, di mana Arsenal meraih kemenangan atas Everton dalam laga pramusim di Amerika Serikat. The Gunners menang 2 gol tanpa balas. Sorry to say it like that. Yeah, that's fine. Yeah, I'm just looking at those young kids, and I think probably 4 or 5 of them. Everton menghadapi Arsenal dalam laga pramusim di MNC Bank Stadium, Baltimore, Amerika Serikat. Arsenal memulai laga dengan percaya diri. The Gunners mengambil inisiatif serangan dan mencoba mengurung pertahanan Everton. Hingga akhirnya pada menit ke-33, The Gunners mampu unggul lebih dulu lewat rekrutan baru mereka Gabriel Jesus memaksimalkan sepak pojok dari Cedric Soares. 3 menit kemudian pasukan Mikel Arteta menggandakan keunggulan. Gol kali ini datang dari Bukayo Saka. Memasuki babak kedua, The Toffees nyaris mencetak gol lewat tendangan Salomon Rondon dari tengah lapangan. Namun kiper Arsenal Matt Turner bisa menepisnya. Pada sisa babak kedua, baik Everton maupun Arsenal tidak mampu mencetak gol. Laga pun ditutup dengan kemenangan 2-0 untuk Arsenal. Pada laga pramusim berikutnya, Arsenal akan menghadapi Chelsea dalam turnamen pramusim bertajuk Florida Cup, sementara Everton akan melanjutkan tur pramusim mereka dengan menghadapi Minnesota United. Chelsea memulai turnamen pramusim mereka di Florida Cup dengan kemenangan menghadapi klub Amerika. The Blues menang tipis 2-1. Chelsea memulai pramusim mereka di Amerika Serikat dengan menghadapi klub Amerika dalam turnamen pramusim Florida Cup di Allegiant Stadium, Las Vegas, Amerika Serikat. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia merayakan hari jadi yang ke-62. Kedepan Perbakin optimistis dapat jadi salah satu penyumbang emas di sejumlah kejuaraan menembak. Dengan pengalaman menembak baik di kejuaraan regional maupun internasional, diharapkan atlet menembak tidak demam panggung. Selain mempersiapkan atlet untuk berbagai kejuaraan, Perbakin juga terus melakukan penyaringan atlet dengan mengadakan lomba setiap bulan, baik offline maupun online di setiap daerah. Pada perayaan Hari Jadi Perbakin yang ke-62 ini, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Joni Supriyanto, mantan Kasum TNI, berjanji Perbakin akan terus melakukan peningkatan, baik sarana maupun prasarana, untuk meningkatkan kemampuan atlet menembak. Jadi tugas saya bagaimana mengantarkan atlet menembak Indonesia menjadi juara dunia. Itu saja misi saya. Jadi semua saya lakukan, semua saya penuhi sarana prasarananya bagaimana atlet kita menjadi juara dan kita memberikan pengalaman pada seluruh atlet untuk mengikuti event-event internasional. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dilakukannya uji coba baik regional maupun internasional, diharapkan dapat menjadikan Perbakin sebagai penyumbang emas terbanyak, baik event SEA Games, Asian Games, Olimpiade maupun multi-event lainnya bagi negara Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022, PT MNC Vision Networks Tbk menyetujui untuk tidak membagikan dividen. Keuntungan perseroan akan digunakan sebagai dana cadangan dan laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan.
PT MNC Vision Network Tbk di tahun 2022 akan memperkuat struktur permodalan perseroan untuk menjalankan strategi bisnis. Unit usaha milik MNC Group ini akan menerapkan strategi untuk ekspansi internet broadband yang diperkirakan bisa mengurangi belanja modal atau capex. Melalui pilarnya MNC Play, strategi ini diyakini akan menambah pelanggan minimal 1,5 hingga 2 juta pelanggan baru. Nah, khusus untuk MNC Play bisnis, yaitu broadband bisnis dan IPTV, sama berkembangnya, bahkan akan terus berkembang di kota-kota besar. Kalau untuk MNC Play, harapan kami kita dapat menambah pelanggan minimal 70-8 ribu pelanggan dengan pengembangan home pass atau rollout baik jaringan sendiri yang kita sedang proses lakukan dan membangun kemitraan juga dengan para neutral network provider yang akhirnya menghadirkan suatu model bisnis yang low capex ya. Dalam RUPS kali ini, PT MNC Vision Network Tbk resmi mengangkat Masudi Hamka sebagai komisaris dan Sandi Wiguna sebagai komisaris independen sebagai upaya penguatan struktur perseroan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mirva Suri pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.